Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan program Tabalong Dialog bersama saya Muhammad Rizky yang akan menemani Anda selama kurang lebih 60 menit ke depan. Pemirsa, di edisi kali ini di program Tabalong Dialog, saya ingin menyampaikan beberapa statement terlebih dahulu sebelum kita mulai dan siapa sebenarnya narasumber yang akan kita undang pada edisi kali ini. Tentunya di episode kali ini adalah berhubungan dengan dana desa dan saya ingin mengutip sedikit bahwa sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dana desa merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa dan dana tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Di Tabalong melalui program Gerbang Emas atau Gerakan Pembangunan Menuju Masyarakat Sejahtera. Dan program ini di Tabalong sudah dicanangkan sejak tahun 2015 yang pada awalnya hanya diberikan kepada 12 desa dan kini seluruh desa di Tabalong telah menerima program anggaran dana desa tersebut. Oke, baik. Di tahun 2019 ini pemirsa tentu saja dana desa masih akan tetap diberikan dan apa saja terkait dengan mungkin secara teknis dan lain-lain terkait dengan anggaran dana desa yang akan kita bahas pada episode kali ini. Kita sudah mendatangkan 3 orang narasumber yang memang sesuai dan kompeten di bidangnya terkait dengan dana desa. Yang pertama, tepat di sebelah saya saat ini sudah ada Pak Arianto. Beliau adalah merupakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Pak Arianto, apa kabar Pak? Selamat datang di acara Tabalong Dialog. Ya. Baik, kemudian di sebelah sebelah Pak Arianto, ada Pak Marhani. Beliau ini merupakan Ketua Perkades Kabupaten Tabalong atau perkumpulan kepala desa seperti itu Pak ya. Dan juga beliau ini merupakan Kepala Desa Nawin, Kecamatan Harway. Pak Marhani, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Oke, terima kasih Pak sudah datang di acara Tabalong Dialog, menyempatkan waktunya pada hari ini. Dan terakhir di ujung kita juga kedatangan Bapak Haji Nuryadi, beliau merupakan Kepala Inspektorat Kabupaten Tabalong. Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih Pak ya sudah berkenan untuk hadir di acara kami. Baik pemirsa, langsung saja kita akan memulai pembahasan kita terkait dengan bagaimana sih sebenarnya anggaran dana desa di tahun 2019 ini. Dan tentunya kita akan memulai pembincangan pertama kita dengan yang paling dekat dengan saya, yakni ada Pak Arianto. Baik, Pak Arianto, ini saya mau bertanya dulu Pak terkait dengan anggaran dana desa. Sebelum saya mungkin ingin bertanya tentang tahun 2019 ini, saya ingin menanyakan dulu Pak, berapa Pak terakhir di tahun 2018 mungkin perkembangan dana desa Pak, mungkin dana yang dikucurkan secara total mungkin Pak. Iya. Silakan Pak. Jadi dana desa merupakan bagian ya dari dana yang ditransfer oleh pemerintah. Jadi sebenarnya dana yang ditransfer dari pemerintah itu ada 2 setidaknya. Yang pertama yang bersumber dari APBD dan yang bersumber dari APBN. Yang dari APBD itu kita kenal dengan sebutan nama dana desa. Yang dari APBD itu bersumber dari bagi hasil pajak dan retribusi. Dan satunya alokasi dana desa. Walaupun yang alokasi dana desa itu juga sumbernya sebenarnya dari APBN. Karena dia dipersyaratkan 10% dari dana perimbangan yang diperoleh oleh kabupaten kota itu ditransfer lagi ke desa. Dan itu merupakan hak desa. Itu yang disebut dengan alokasi dana desa. Nah, untuk tahun 2018 dana yang kita transfer itu total ya, total yang kita transfer ke desa yang dari 4 sebutan tadi, bagi hasil pajak, retribusi, alokasi dana desa dan dana desa itu sebesar 186 miliar, 4 itu tahun 2018. Jadi angkanya memang signifikan ya dalam kaitannya dengan aktivitas membiayai aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa. Oke, baik. Di tahun 2019 kita berbicara sekarang lagi Pak, 2019. Apakah ada mengalami perubahan Pak dari dana desa yang akan diberikan kepada desa-desa yang ada di Tabalong ini Pak? Jadi ada perubahan dan peningkatannya sekitar 13% yang semula totalnya itu 186,4 miliar menjadi 210,8 miliar. Jadi sekitar 13% meningkat atau sebesar 24,4 miliar totalnya. Itu dari 4 yang tadi yang bersumber dari bagi hasil pajak, retribusi, ADD dan dana desa. Oke, baik. Peningkatan yang Bapak sebutkan tadi apakah untuk
semua desa atau mungkin tadi uang yang diberikan aja Pak? Jadi semua desa pada dasarnya mengalami peningkatan. Jadi karena dana yang sebesar itu kan dibagi secara proporsional kepada 121 desa, karena dana yang ini kan memang diperuntukkan untuk desa, sedangkan kelurahan lain lagi. Nah, kaitannya dengan ini memang ada secara umum semua desa mengalami peningkatan. Walaupun memang pembagiannya itu sudah diatur kaitannya dengan tiap desa menerima, tapi secara umum semuanya meningkat. Oke, baik. Ini tadi yang Bapak bilang tadi diatur gitu ya pembagiannya. Ini yang berdasarkan yang saya tahu juga karena saya juga di lapangan kadang gitu kan di tahun-tahun sebelumnya pembagian dana desa di beberapa desa itu ada perbedaan Pak ya. Ada desa satu sekian, desa yang lainnya sekian. Nah, ini apakah di tahun ini juga akan sama seperti itu Pak? Atau ada penyamarataan Pak? Jadi begini, kaitannya dengan dana desa ada dua ya. Tadi yang bersumber dari APBD dan bersumber dari APBN. Yang dari APBN itu ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan untuk tahun 2019 itu berdasarkan PMK nomor 193 tahun 2018. Nah, itu untuk pembagian ke desa dari dana desa yang dialokasikan di Kabupaten Tabalong sebesar 106,6 tahun 2019, 106,6 miliar itu dibagi menjadi 3 hal yang menentukan. Yang pertama itu alokasi dasar. Alokasi dasar ini dibagi sama. Dari desa dari ujung sampai ke ujung sama. Sama. Itu yang alokasi dasar. Yang kedua itu yang disebut dengan alokasi afirmasi. Yang ketiga itu alokasi formula. Yang alokasi afirmasi itu 3% dari total yang 106,6 tadi. Jadi untuk alokasi dasar itu sebesar 72%. Jadi 72% kali 106,6 bagi 121 desa sama dapat. Nah, kemudian yang 3% kali total tadi itu untuk alokasi afirmasi. Itu diperuntukkan bagi desa-desa yang berstatus sangat tertinggal dan tertinggal yang memiliki penduduk miskin tinggi. Nah, itu desa-desanya sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat karena mereka menggunakan data yang ada di pemerintah pusat, dalam hal ini statistik. Nah, kemudian yang ketiga itu yang disebut dengan alokasi formula. Alokasi formula itu besarannya untuk tahun 2019 ini 25% dari total tadi yang 106,6 tadi. Nah, ini mengalami peningkatan. Kalau tahun 2018 kemarin alokasi formula ini hanya 20%. Jadi sekarang naik 5% itu diambil dari alokasi dasar. Jadi alokasi dasarnya dikurangi ditambahkan ke formula. Karena formula ini sebenarnya ini lebih menjelaskan kepada proporsionalitas desa. Jadi karena di situ parameternya jelas, yang pertama itu jumlah penduduk, jumlah angka kemiskinan, jumlah penduduk miskin maksudnya, luas wilayah, dan faktor kesulitan geografis. Nah, jadi 4 variabel itu yang menentukan. Ini merupakan variabel objektif desa. Jadi kenapa desa berbeda-beda? Yang membedakan itu ada 2. Yang pertama dia dapat alokasi afirmasi, yang kedua alokasi formula yang memang kondisi objektif desanya berbeda. Jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan faktor kesulitan geografis ini yang membedakan. Oke, baik. Tapi secara garis besar ada mengalami kenaikan Pak ya? Ya, kenaikan. Secara umum kenaikan. Atau penambahan jumlah dana desa. Ya. Oke, baik Pak Arianto, kita tahan dulu sebentar Pak ya. Saya mau berbicara dengan Pak dengan Pak Marhani, karena kebetulan beliau merupakan ketua dari Perkades dan juga Kades Desa Nawin nih. Baik, Pak Marhani, ini kan tadi mendengar dari pernyataan dari Pak Arianto dan mungkin juga ada mungkin dengar Bapak mungkin di dari informasi dari pusat atau yang gimana ada kenaikan atau penambahan dana desa di tahun 2019 ini. Tanggapan Bapak seperti apa Pak? Ya, makasih atas pertanyaannya. Seperti yang Pak Kepala Dinas sampaikan, memang secara umum anggaran dana desa ini naik, tetapi beliau juga sudah jelaskan bahwa itu naik berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Kami bersyukur khususnya Desa Nawin pada tahun ini di tengah kenaikan kami malah ada penurunan. Namun penurunan ini kami bangga di lain pihak karena ini didasarkan bahwa kami sudah bisa melampaui indikator-indikator yang menurut Kepala Dinas tadi menjadi penyebab desa itu mendapatkan bantuan dana desa itu menjadi tinggi. Artinya atas nama Persatuan dan atas nama Desa Nawin kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Tabalong dan pemerintah pusat
atas kepercayaan kepada desa-desa mengelola dana desa. Nah ini mudah-mudahan kami tidak terlalu berlebihan Pak Kepala Dinas dan Pak Kepala Inspektorat. Seperti yang kami dapat informasinya bahwa pengurangan kami, karena kami sudah berhasil melampaui indikator-indikator tadi, bahwa mungkin efektivitas dari pengelolaan dana desa itu sudah berdampak pada penanggulangan kemiskinan dan lain sebagainya. Nah tapi secara umum kami sangat memaklumi bahwa dana desa itu secara umum tahun 2019 mengalami peningkatan, dan kami berbesar hati kalaupun ada beberapa desa di luar Nawin yang sedikit mengalami kekurangan, dan ini bentuk solidaritas kami menerima dengan sangat legowo sesama kepala desa, bahwa kami ingin satu saat desa-desa yang ada di Kabupaten Tabalong ini dapat berdiri sejajar, dan dapat berdiri sejajar itu dalam hal menanggulangi kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan lain sebagainya melalui pengelolaan dana desa ini yang diharapkan efisien dan efektif. Oke, baik. Pak Marhani, ini saya mau tanya nih Pak, sebelum kita lebih lanjut lagi tentang penggunaan dana desa, sebagai Ketua Perkades tadi Pak ya? Iya. Atau ada nama lainnya Pak? Kalau kami kemarin pada saat membentuk asosiasi menyebutnya PAPD, Persatuan Aparatur Pemerintahan Desa. PAPD Pak ya, PAPD atau Perkades. Oke, Iya. Baik, selama ini Pak, Bapak sebagai ketua khususnya nih dalam hal penanganan atau mungkin pembahasan terkait dengan dana desa di antar kepala desa. Jadi selama ini seperti apa Pak? Mungkin di tahun-tahun sebelumnya. Kami untuk memudahkan koordinasi biasanya kami mandatkan kepada ketua-ketua Perkades kecamatan. Apa yang menjadi persoalan mereka di kecamatan masing-masing, silahkan rundingkan di kecamatan masing-masing. Nanti kita wadahi pada kegiatan berikutnya secara akumulatif, kita baru berbicara pada tataran kabupaten. Oke. Nah sehingga kita akan bisa memetakan kalau di selatan kebutuhan mereka apa, permasalahan mereka apa, dan kami di utara persoalan kami apa, dan di tengah persoalan kami sesama kepala desa itu apa. Nanti ini kami duduk bareng bersama untuk mencari solusi terhadap hal itu. Oke, biasanya dalam setahun gitu ada berapa kali Pak? Kalau setahun, kalau minimal ada 2 atau 3 kali lah menjelang pencairan. Itu dari hasil yang dirembukan tadi atau mungkin ada aspirasi dari sesama kepala desa tadi, itu biasanya langsung diberikan ke forum-forum ketika memang ada waktu untuk berkunjung ke pemerintah daerah Pak ya? Iya. Oke, baik. Pak, nih kita sekarang ngomongin masalah dana desa tadi Pak ya. Oke, sebagai Ketua Perkades Pak, mungkin kita yang paling dekat aja di tahun lalu 2018 ini, bagaimana Pak Bapak menilai penggunaan dana desa dari masing-masing desa yang Bapak lihat Pak? Penggunaan desa di 2018 kalau secara umum kami melihat sangat manfaat dan sangat berguna bagi masyarakat. Terbukti hari ini jalan-jalan ke kebun, pelatihan-pelatihan yang melahirkan keterampilan-keterampilan melalui wadah pemberdayaan yang ada dalam ruang lingkup penggunaan dana desa itu cukup memberikan ruang terhadap masyarakat yang ada di lingkungan desa masing-masing. Oke, baik. Ini saya mau tanya, boleh pindah Pak ya? Saya mau tanya ke Pak Nuryadi. Baik, Pak Inspektorat nih. Saya manggilnya seperti itu, nggak apa-apa ya. Baik, Pak, ini kalau Bapak melihat, tadi kan sudah disampaikan juga bahwa di tahun 2019 ini akan ada peningkatan, dan tadi juga saya sudah sempat bertanya-tanya juga nih dengan Pak Marhani bahwa selama ini dana desa sangat berguna sekali. Kalau Bapak menilai Pak, seperti apa Pak selama ini penggunaan dana desa yang Bapak awasi Pak? Penggunaan dana desa di Kabupaten Tabalong setelah kami lakukan pengawasan sesuai dengan topoksi Inspektorat melakukan pengawasan terhadap dana desa. Nah, pengawasan yang kita lakukan dalam artian pembinaan mulai dari sosialisasi, consulting, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan. Jadi bukan pengawasan dari arti pemeriksaan saja, tetapi lebih
kepada pembinaan. Nah, sampai saat ini dari 3 tahun yang sudah kita lakukan pengawasan, memang ada peningkatan, dan peningkatan ini pada tahun 2018 ya perlu kita lakukan lagi pembinaan yang lebih intens, karena sebagian besar aparat desa pada waktu tahun 2018 ya itu terjadi pergantian. Nah, alhamdulillah dengan pergantian yang ada, kelihatannya para aparat desa itu lebih banyak yang muda-muda dan dengan tingkat pendidikan, banyak juga yang sarjana. Di sini kami terus lakukan pembinaan yang dilakukan melalui monitoring dan evaluasi, dan juga ada pembinaan yang kita lakukan bersama dengan APH, yaitu TP4D. Nah, di sana kita selalu upayakan pembinaan turun ke daerah-daerah kecamatan dengan menghadirkan para aparat desa, dan juga di kantor inspektorat sendiri sekarang itu hampir tiap hari mereka berdatangan untuk minta pendapat, minta jalan keluar hal-hal yang mereka belum bisa atasi. Nah, ini setiap hari di inspektor itu seperti itu. Jadi sesuai dengan fungsi kami melakukan consulting, setiap saat kantor inspektorat terbuka bagi mereka untuk berkonsultasi dan juga melakukan sosialisasi dan juga turun ke lapangan. Dan pada tahun 2018 kami turun ke lapangan cukup banyak sekali, melakukan evaluasi dan monitoring. Nantinya melihat dari segi pertama dari segi perencanaan, kedua dari segi pengelolaan, ketiga dari segi pelaporan. Nah, dari segi perencanaan nampaknya di tingkat desa ini yang penting yaitu transparansi. Untuk transparansi ini maka harus melibatkan mereka-mereka yang terkait dalam musyawarah-musyawarah untuk menetapkan penggunaan dana desa ini, menetapkan APBDes. Nah, setelah itu juga kita arahkan dalam menggunakan agar bersama-sama dilakukan oleh masyarakat dengan juga melalui musyawarah. Apalagi kan kita tahu bahwa di tingkat desa sekarang ada yang namanya Babin Kamtib ya, dari kepolisian, dari Babinsa juga, dan kepala desa. Ini harus benar-benar sinergi untuk menghindari hal-hal yang kecurigaan dari mereka yang tidak tahu. Nah, oleh karena itu yang paling kami tekankan pertama adalah keterbukaan. Jadi kalau mengelola dana desa itu dari sisi administrasi memang sudah sekarang kan mengarah ke Siskudes. Tetapi yang paling intinya itu adalah ya kalau kita di desa kan ini seperti mengelola dana tempat ibadah. Berapa keluar, apa yang dibeli, ini pertanggungjawaban seperti itu. Nah, jadi yang paling mudah seperti itu saja, karena kita memaklumi aparat-aparat yang ada di desa itu kan kelihatannya mereka yang mau jadi aparat, kalau dia berlebih kan biasanya sibuk di urusan sendiri. Tapi alhamdulillah dia mau jadi aparat. Nah, oleh karena itu terhadap mereka inilah yang perlu kita appraise. Kita lakukan pembinaan-pembinaan sehingga tujuan daripada dana desa ini kan yang intinya adalah meningkatkan kesejahteraan. Oke, baik. Iya. Pak Nuryadi, Pak Marhani, dan Pak Arianto, kita jeda dulu Pak ya, sejenak. Setelah ini kita akan kembali lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Tabalong Dialog setelah jeda
iklan berikut ini kita akan kembali lagi untuk membahas terkait dengan bagaimana pengaturan dan juga penggunaan dana desa di tahun 2019. Tetap bersama kami setelah jeda yang satu ini. Oke, baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program Tabalong Dialog. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita. Saya ingin bertanya-tanya lagi dengan yang paling dekat dengan saya, Pak Arianto. Baik Pak Arianto, ini kan di tahun 2019 tentunya pasti tadi Bapak menyatakan sudah ada peningkatan atau penambahan jumlah dana desa. Dan apakah mungkin ada juga perubahan-perubahan yang lain Pak? Mungkin dari pusat, karena ini merupakan tahun terakhir dari nawacita Pak Jokowi, kemudian juga di Kabupaten Tabalong sendiri ini merupakan tahun yang dikatakan tahun kreativitas, inovasi dan kreativitas seperti itu. Apakah ada perbedaan juga Pak dengan dana desanya Pak? Jadi kaitannya dengan kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah pusat maupun daerah, kaitannya dengan pemanfaatan atau penggunaan dana desa, di mana desa ini kan merupakan bagian dari pemerintahan Republik Indonesia dan bagian dari pemerintah Kabupaten Tabalong. Nah, kaitannya dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan desa juga harus selaras dengan kebijakan nasional maupun kebijakan lokal kabupaten. Nah, kaitannya dengan kebijakan pusat, ini kan Pak Jokowi lagi menyampaikan bahwa tahun 2019 ini memang lebih difokuskan kepada pengembangan SDM. Nah, kaitannya dengan ini tentu desa juga harus menyesuaikan, dan ini sudah kami sampaikan pada pertemuan dengan para kepala desa di Gedung Informasi bahwa desa mungkin sudah 2019 harus mengarahkan kebijakannya yang selama ini mungkin mulai tahun 2015 ketika pertama kali menerima dana desa dan dimulainya program Gerbang Emas. Nah, ini kan sampai tahun 2018 memang desa lagi fokus terhadap perbaikan infrastruktur. Makanya kita lihat di desa, terutama di penggunaan dana yang diperoleh oleh desa ini banyak digunakan untuk pemenuhan infrastruktur. Mungkin sama juga dengan di tingkat nasional ya. Jadi untuk bikin jalan, jembatan dan sebagainya. Nah, di tahun 2019 kita harapkan ke investasi sumber daya manusia. Nah, investasi sumber daya manusia ini tentu kegiatannya diantaranya adalah bagaimana meningkatkan skill masyarakat kita. Jadi terutama untuk kepentingan ekonomi. Jadi kalau ini mungkin nanti banyak di program pemberdayaan, jadi bagaimana masyarakat itu memperoleh peningkatan kapasitas berupa keterampilan-keterampilan yang ini difasilitasi oleh desa. Nah, ini kaitannya dengan kebijakan nasional. Nah, kemudian di kebijakan daerah, ini kan kita masuk tahun kelima di pemerintahan periode 2014-2019 di pemerintahan Pak Bupati yang ada sekarang. Tahun kelima dan tahun kelima ini merupakan tahun inovasi dan kreativitas. Nah, kaitan dengan ini sebenarnya ini matching dengan kegiatan kami yang terakhir di bulan Desember, itu ada program inovasi desa. Nah, program inovasi desa itu di Bursa Inovasi Desa BID ya, Bursa Inovasi Desa itu difasilitasi oleh Kementerian Desa. Nah, memang kegiatan ini secara serentak, secara nasional difasilitasi oleh Kementerian Desa dan kita menyelenggarakan itu. Nah, kemarin kita sudah undang stakeholder desa, terutama kepala desa dan BPD untuk hadir di Bursa Inovasi Desa yang kita selenggarakan di Pendopo. Nah, di sana desa diberi referensi kaitannya dengan best practice yang ada di sana, di luar desa. Nah, setelah mereka mendapat informasi, dapat referensi, mereka berdiskusi, desa nih ya, stakeholder di desa berdiskusi, lalu mereka menentukan pilihan mana yang kira-kira akan direplikasi di desanya dalam konteks inovasi, dalam konteks pelayanan publik. Jadi terserah aja desa ini mungkin dari 121 desa ini mungkin bisa ada 121 inovasi yang berkaitan dengan layanan publik di level desa. Nah, jadi kaitan dengan kebijakan 2019 itu yang barangkali yang disampaikan. Jadi pemerintah pusat menghendaki ada penekanan terhadap peningkatan SDM, kemudian kaitannya dengan inovasi supaya layanan publik kita semakin bagus, dan di pemerintah daerah juga sesuai dengan yang tadi di RPJM kita yang terakhir bahwa
tahun 2019 ini merupakan program inovasi dan kreativitas. Oke, baik. Ini tadi kebetulan Bapak menyinggung tentang program yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tabalong dalam hal ini dari DPMPD ya tadi ya, yang berusaha inovasi desa tadi. Inovasi desa. Oke, ini saya mungkin mau tahu juga nih Pak, sekaligus mungkin mewakili dari masyarakat yang ingin tahu. Kira-kira apa saja Pak selama ini yang sudah yang dilakukan dari DPMPD selama ini untuk mungkin mensosialisasikan atau mungkin membina dari desa-desa yang ada di Tabalong tadi supaya mereka tahu dan tepat dalam penggunaan dana desa tadi Pak? Jadi DPMPD ini kan salah satu dari pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh Bupati. Nah, di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten itu punya tanggung jawab, salah satunya adalah pembinaan dan pengawasan. Nah, konteks pembinaan ini memang di PMPD perannya di situ. Karena ada fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektorat dan juga ada bagian pemerintahan lain misalnya kecamatan. Nah, kecamatan ini juga punya fungsi binwas. Nah, kaitannya dengan fungsi DPMPD kami memang lebih ke intennya ke pembinaan, pengawasan bukan fungsi kami. Nah, fungsi pembinaan di DPMPD memang lebih banyak bersifat preventif. Kami menyiapkan regulasi yang kaitannya dengan menyiapkan bagaimana desa menyelenggarakan aktivitas pemerintahan, pembangunan dan sebagainya, terutama dalam rangka penggunaan dana yang mereka peroleh. Nah, kami menyiapkan regulasi-regulasi itu di satu sisi. Nah, yang kedua kami juga menyiapkan peningkatan kapasitas personal. Jadi kapasitas personal di desa itu bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan kemajuan dan dinamika yang ada. Karena sekarang kebutuhan akan layanan itu juga luar biasa oleh masyarakat, sehingga desa juga perlu. Nah, konteks inilah kami punya tanggung jawab di situ. Jadi kami pembinaan kami lebih bersifat preventif dalam konteks menyiapkan pengaturan-pengaturan dan juga penyiapan SDM desanya. Nah, kaitannya dengan pengaturan kami sudah untuk 2019 ini kami mengeluarkan 2 perbub. Yang pertama perbub nomor 27 dan perbub nomor 30. Yang pertama tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, yang kedua tentang pengelolaan keuangan desa, yang kedua itu pedoman penyusunan APBD desa 2019 di samping pengaturan lainnya yang sekarang sedang berproses. Jadi itu khususnya benar. Oke, baik. Ini saya mau bertanya dengan Pak Nuryadi nih Pak, selaku Kepala Inspektor. Tadi Bapak menyebutkan juga tadi tentang pengawasan kan tadi kan. Ini kalau saya berbicara sebelum memasuki 2019 yang harus tadi tahun inovasi dan kreativitas tadi kan, mungkin ada beberapa hal yang mungkin akan lebih ditingkatkan lagi. Kalau dari selama ini penilaian Bapak atau pengawasan Bapak terhadap desa-desa dalam penggunaan dana desa tadi yang seperti Bapak sampaikan tadi, mungkin ada yang mereka yang datang langsung ke inspektorat dan lain sebagainya. Apakah Bapak mungkin ada informasi mungkin kalau Bapak pribadi yang masih kurang yang mungkin bisa Bapak sampaikan, mumpung ada mungkin ada ketua Perkades di sini yang mungkin selama ini masih ada kurang dari kebijakan-kebijakannya itu tadi gitu loh. Kan dari Pak Arianto sudah ada sosialisasi dan lain sebagainya. Dari pengawasan Bapak mungkin ada yang masih kurang seperti itu yang ingin mungkin disampaikan supaya mungkin menjadi untuk sebagai salah satu saran masukan seperti itu, mumpung ada ketua Perkades di sini. Silakan Pak. Jadi mengenai pengawasan dalam arti pembinaan tadi, bahwa di inspektorat itu dalam melakukan baik monitoring atau evaluasi ataupun pemeriksaan dari hasil yang telah dilakukan, kami inventarisir terhadap hal-hal yang masih kurang. Nah, dari inventarisir tersebut kami bikin menjadi surat edaran yang disampaikan kepada seluruh desa. Nah, begitu juga begitu kami akan turun ke lapangan, jauh-jauh hari kami telah menyampaikan hal-hal yang akan diperiksa. Jadi hal-hal yang akan kami lihat itu jauh-jauh hari sudah kami sampaikan, sehingga kita menghindari terjadi jamis. Nah, jadi begitu kami turun ke lapangan sesuai dengan apa yang disampaikan jauh-jauh hari, itulah yang akan kita lihat. Nah, jadi terhadap kelemahan-kelemahan yang ada di desa ini kami himpun dan kami sebarkan kepada semua desa untuk
untuk diikuti, karena kita memaklumi bahwa di desa itu kan aparat-aparat desa itu kalau dibanding dengan di kabupaten, kalau di kabupaten untuk menempatkan seseorang dalam formasi melihat latar belakang pendidikan. Kalau dia untuk ngatur keuangan itu lebih banyak dipasang yang dari akuntansi. Kalau di tingkat desa ini kan masih bersifat umum, dan mungkin saja ada yang paket C. Nah, oleh karena itu kita lakukan pembinaan istilahnya dengan memaklumi. Yang penting dalam mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan itu tidak terjadi sikap-sikap yang istilahnya itu yang berdampak terhadap masalah hukum. Oke, baik. Ini saya ingin tanya lagi nih, untung ada Pak Marhani sekalian di sini. Pak tadi sudah ada disampaikan juga sama Pak Nuryadi, mungkin beliau jauh-jauh hari tadi ya sebelum itu sudah ketika memang ada yang dilihat masih kurang, mungkin beliau akan langsung menyampaikan ke desanya mungkin seperti itu. Dan Pak Arianto juga tadi menyampaikan bahwa mungkin dalam setahun ada beberapa kali Pak ya sosialisasi dan sebagainya. Nah, kalau Pak Marhani sendiri, ini sebelum saya bertanya tentang apa yang akan direncanakan oleh kepala desa di tahun 2019 ini Pak ya, di tahun-tahun sebelumnya Pak, sebagai Ketua Perkades mungkin Bapak melihat apa yang selama ini yang masih kurang dari entah kebijakan penggunaan dana desa tersebut, entah juga mungkin dari secara teknis maupun non teknis maksud saya dari desa-desa ini Pak terkait dengan penggunaan dana desa. Oke, terima kasih. Yang pasti pertama, seperti yang disampaikan Pak Arianto dan Pak Nuryadi, yang menjadi kendala utama kami adalah sumber daya manusia. Nah, karena dahulu pada awalnya aparat desa ini boleh dikatakan bukan pekerjaan Pak, hanya bentuk pengabdian. Karena awal-awal kawan-kawan para kepala desa itu, para aparat desa itu berkiprah di desa itu hanya sebagai istilahnya pelengkap struktur Pak. Akhirnya di desa itu harus ada struktur. Terlepas dari kesejahteraan yang mengimbangi, akhirnya pada saat itu sulit dicari orang yang mau melibatkan diri untuk berpartisipasi mengembangkan desa. Nah, akhirnya karena minimnya nilai kesejahteraan pada saat itu, yang jadi aparat desa itu jarang orang-orang yang pintar Pak. Jadi orang-orang yang hanya dibutuhkan secara struktur, menempati struktur itu, yang punya sumber daya manusianya tinggi, dia akan mencari kesempatan bekerja itu keluar. Nah, tetapi seiring dengan waktu, kepercayaan pemerintah kepada desa untuk mengelola dana desa yang cukup memadai, seiring itu juga kesejahteraan sesuai. Nah, akhirnya di tengah beban tanggung jawab mengelola dana desa itu, sementara infrastruktur aparaturnya yang masih dengan kondisi-kondisi tertentu, kita bersyukur kalau di kalangan desa-desa yang terluar mungkin mencari anak-anak SMA Pak yang tamat SMA masih memungkinkan. Pada posisi ada desa-desa yang memang terpinggirkan, untuk mencalonkan kepala desa aja masih berlaku Pak standar minimal ijazahnya SMP. Coba kita bayangkan pada saat standar minimal kepala desa SMP, padahal kan orang di desa itu pasti mencari yang sudah lebih baik di antara yang ada di sana. Sementara figur kepala desa aja pada saat itu ada yang masih dengan ukuran ijazah SMP, sehingga tergambarlah sumber daya manusia Pak pada saat itu. Apalagi dihadapkan dengan era teknologi, sekarang kan kita sudah merujuk pada sistem aplikasi Pak. Nah, kalau sumber daya manusianya, maaf tidak merendahkan kawan-kawan dengan segala sumber daya yang ada, mungkin ada yang masih gaptek dan lain sebagainya. Ini satu kesulitan yang luar biasa untuk merujuk pada sistem yang berlaku saat ini. Tapi seiring dengan waktu, karena pembinaan-pembinaan yang beliau-beliau ini lakukan kepada kami, seminim apapun sumber daya awal yang ada di desa, hari ini berkat kesabaran semua pihak untuk membina dan mengasah kami, alhamdulillah ini step by step sudah berjalan menuju ke harapan yang sesungguhnya. Oke, ya baik, terima kasih. Kita jeda lagi Pak ya. Ya, setelah ini kita akan kembali lagi, kita akan
Nah ini mungkin kita baru benar-benar akan mengupas tentang yang 2019 ini Pak ya. Oke baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Tabalong Dialog, karena sesaat lagi kita akan kembali berbincang-bincang terkait seputar penggunaan dana desa khususnya di tahun 2019. Tetap bersama kami setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Tabalong Dialog. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan. Masih ada tadi pertanyaan-pertanyaan yang masih belum tersampaikan di segmen sebelumnya. Baik, langsung saja nih Pak Marhani. Baik, tadi kan sudah dijelaskan tadi ada kendala-kendala apa di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian di tahun 2019 ini, seperti yang tadi sudah mungkin disampaikan dan juga saya tanyakan ke Pak Arianto tadi bahwa ada kebijakan-kebijakan yang mungkin akan yang diharapkan dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten Tabalong, terlebih di tahun inovasi dan kreativitas. Bagaimana tanggapan Bapak dan apa yang kira-kira akan dilakukan dari desa seperti itu untuk menanggapi yang diharapkan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, Pak? Terima kasih. Kami sebagai ketua asosiasi dan sebagai kepala desa Nawin khususnya sangat bangga dan antusias menyambut kebijakan ini, karena ini satu saat akan berdampak pada kemandirian desa. Manakala kepala desa dan stakeholder yang ada di desa peka melihat sebuah potensi yang harus dikembangkan melalui wadah inovasi ini. Nah, mudah-mudahan nanti di Tabalong dengan ruang yang diberikan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat ini, inovasi ini akan bermunculan, yang tentu kita harapkan dengan munculnya inovasi-inovasi di desa ini tetap bermuara pada potensi unggulan yang ada di wilayah masing-masing. Bisa dibayangkan kalau saya akan tumbuh 121 inovasi yang merujuk pada unggulan desa masing-masing. Ini luar biasa nanti sumbangsihnya bagi ketenaga kerjaan, bagi kesejahteraan di masyarakat itu. Nah, kami sangat berharap ke depan ada panduan yang lebih spesifik tentang bagaimana kita mengembangkan bursa inovasi ini untuk mengungkap misteri-misteri potensi dan sumber daya yang ada di wilayah kami masing-masing, agar ini menjadi sebuah potensi kekayaan lokal yang berskala desa di masing-masing di wilayah kami. Kami berharap memang tahun-tahun awal ini persoalan infrastruktur, Pak Kepala Dinas, mungkin sudah hampir selesai. Nah, tentu kami berharap ada intervensi aturan mungkin setelah 2019 supaya titik berat pengelolaan dana desa itu lebih pada ke arah investasi. Nah, apapun alasannya, apapun yang kami temukan pada inovasi dan kreativitas kami di desa, jika kada ditopang dengan sebuah penganggaran yang memadai, kami tidak akan mampu mengangkat potensi yang ada di wilayah kami. Nah, kenapa hal ini kami suarakan? Ini tentu berbuntut dari studi banding dan peningkatan kapasitas yang pernah kami lakukan ke luar sana, yang mungkin potensi yang sama ada di wilayah kita masing-masing, tetapi karena kreativitas itu belum tumbuh dan belum punya ruang yang lebih memadai ke arah itu, karena kita titik berat kita masih berkutat pada persoalan infrastruktur. Nah, mungkin ke depan bila ini diberi ruang yang lebih luas, apakah itu bentuknya peraturan daerah, bahwa inovasi ini lebih dikedepankan ke depan. Kami sangat tertarik, pernah berkunjung ke salah satu wilayah. Kami sekadar habis pikir pada saat menemukan ada satu wilayah yang aset kekayaan desa itu mencapai puluhan miliar. Sementara kami tahu bahwa dana desa itu hanya bergulir sekian waktu. Kalau diakumulasikan omset desa mereka sampai 25 miliar hingga 30 miliar. Kami saat itu bingung. Kalau ini semata-mata intervensinya dari dana desa. Oh, ternyata begitu kita diskusi
pada saat ada satu desa yang betul-betul dapat mempresentasikan inovasinya bahwa ini satu saat akan booming, akan sukses, akan melahirkan sebuah kemandirian desa yang ini dapat dipresentasikan kepada pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat. Nah, ternyata desa hanya menemukan dan desa berbuat semampunya desa, tapi semampu yang maksimal lah maksud kami. Nah, ternyata ini dikeroyok oleh semua pihak. Kabupaten berbuat, provinsi berbuat, pusat berbuat. Nah, kami berharap sewaktu-waktu kalau di Kabupaten Tabalong ini sudah dari bursa inovasi ini ditemukan satu potensi yang betul-betul menjanjikan, kami berharap semua pihak, baik kabupaten, provinsi, dan pusat dapat mengintervensi itu semua supaya satu saat kita berharap akan lahir sebuah inovasi yang mengedukasi bagi kami-kami semua. Terserah mau di desa manapun potensi itu ditemukan, selama itu menjanjikan, kami akan sebagai ketua asosiasi memberi dorongan yang maksimal supaya ada satu kebanggaan dari sebuah kebijakan inovasi, ruang inovasi dan kreativitas ini kita munculkan satu lah paling tidak di Tabalong di 2019 ini, Pak. Tapi lagi-lagi ini tidak akan terjadi kalau hanya berkutat kami sepenuhnya diberi mandat dengan dana desa. Kami berharap intervensi daerah, kabupaten, provinsi, dan pusat dapat memberikan support terhadap hal ini supaya minimal di Tabalong ada satu inovasi yang membanggakan, yang dapat menyumbang baik itu di sektor pariwisata, ketenaga kerjaan, dan lain sebagainya. Oke, baik. Ini sebelum saya ingin minta komentar dari Pak Arianto, ini saya ingin bertanya dulu nih Pak. Selama ini kan dana masuk Pak ya, dananya kurang lebih 1 miliar lebih Pak ya, sekitar 1 miliar lebih. Begitu dana masuk, terutama di tahun 2019 ini nanti inovasi dan kreativitas tuh bahkan akan dituntut kan. Kemarin-kemarin mungkin kata Bapak tadi pembangunan infrastruktur lebih ditekankan. Selama ini Pak, berdasarkan pengalaman Bapak dan kira-kira untuk ke depan ini nanti, bagaimana caranya supaya ketika dana desa tadi dengan uang sekian, dana itu bisa dikeluarkan dalam hal ini untuk pembangunan atau untuk yang lain dengan secara efisien dan efektif Pak. Artinya supaya mungkin tidak ada lagi di tahun selanjutnya itu yang tersisa seperti itu. Kira-kira seperti apa yang berdasarkan pengalaman Bapak supaya dana desa bisa digunakan secara efektif Pak. Nah, setelah itu nanti baru mungkin saya akan minta komentar dari Pak Arianto. Ya betul. Dana desa itu biar dapat dikelola secara efektif seperti apa yang seperti pola-pola pembinaan yang sudah disampaikan pada kami berjenjang, baik dari aturan yang bersumber dari aturan Kementerian Pusat, baik itu dari aturan Kemendagri, dari Kementerian Desa, bahkan sampai berjenjang ke kabupaten. Pengelolaan dana desa itu sejatinya berdasarkan musyawarah desa. Musyawarah desa. Karena tidak akan efektif pada saat dana desa itu dikelola di luar koridor musyawarah desa. Karena musyawarah desa itu berangkat menghimpun masukan-masukan, usul dan saran dari seluruh komponen masyarakat yang ada di desa. Sehingga efektivitas itu kami yakini akan tercapai pada saat kami mengadopsi saran dan masukan itu. Nah, saran dan masukan itu pasti berdasarkan kebutuhan. Nah, karena banyak saran dan masukan, tentu kami akan mengerucut saran dan masukan itu sehingga ada istilah yang kita sepakati Pak ya, skala prioritas. Kalau berbicara kebutuhan, kami yakin semua usulan itu berangkat dari sebuah kebutuhan. Nah, tetapi untuk lebih mengefektifkan itu tadi, kami menghimpun semua usul dan saran, tetapi di balik itu kami akan mengerucutkan saran dan masukan semua pihak tadi kepada sebuah komponen skala prioritas. Nah, pada skala prioritas yang lebih urgent kita dahulukan, tentu perusahaan efektivitas tadi klasifikasinya makin tinggi. Tidak asal ini dibutuhkan.
Jadi kami lebih pada titik beratnya yang menjadi skala prioritas. Oke, itu sudah disetujui oleh hampir semua elemen masyarakat di desa itu Pak ya. Iya. Oke, baik. Ini Pak Arianto, saya ingin kembali ke Bapak. Gimana Pak menanggapi tadi Pak terkait dengan yang di tahun 2019 inovasi dan kreativitas tadi Pak, permintaan dari Pak selaku ketua Ya, silakan Pak. Tadi disampaikan Pak Marhani bahwa desa ini kan tidak bisa berdiri sendiri dalam perspektif pembangunan ya. Karena bagaimanapun desa ini juga sangat tergantung dengan supradesa namanya, sesuatu yang di luar desa. Baik itu level kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Bahkan mungkin internasional juga ada. Karena dulu juga pernah ada lembaga-lembaga internasional yang masuk ke desa-desa kita, terutama masalah kehutanan. Jadi problem desa ini problem yang multidimensional, dinamis dan sebagainya. Nah untuk itu memang keterlibatan semua pihak itu penting, terutama tadi yang di luar desa atau pihak supradesa. Nah kaitannya dengan inovasi, memang bagaimanapun untuk membuat kemajuan itu memang harus ada inovasi. Dan inovasi akan terbentuk kalau ada kreativitas. Jadi kreativitas, inovasi, kemajuan. Nah kaitannya dengan pengembangan desa, memang desa harus melakukan pilihan. Kita tidak bisa semuanya kita kerjakan kemudian semuanya akan baik. Itu jarang terjadi. Kita harus fokus. Karena kalau untuk menyenter sesuatu kan senternya harus difokuskan. Cahayanya nggak bisa dipencarkan. Nah kaitannya dengan pembangunan desa tadi sampaikan Pak Marhani juga. Harus ada pilihan prioritas yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi objektif yang ada di desa. Nah kaitan ini memang nanti kita arahkan desa-desa ini silahkan kembangkan karakteristik Anda sendiri-sendiri. Nah itu memang yang terpenting. Jadi kalau desa Anda ingin maju, jangan maju semuanya. Jarang biasanya kalau maju semuanya itu bisa berhasil. Harus ada pilihan. Nah pilihan tadi prioritas. Jadi kalau di desa itu prioritasnya ingin mengembangkan apa, pilih itu dan kerjakan secara benar. Secara benar, secara intent, ini pasti akan berhasil. Nah kaitannya dengan di desa memang kaitan layanan umum ini kan ada yang namanya layanan wajib. Nah layanan wajib memang semuanya harus dikerjakan itu. Desa mau tidak mau kaitan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, itu desa harus melakukan, harus memberikan. Semua level pemerintahan melaksanakan itu. Nah kaitan dengan layanan wajib itu memang harus dikerjakan, tapi layanan pengembangan, kan ada layanan pengembangan tuh sesuai dengan karakteristik. Kalau desanya memang karakteristiknya perkebunan, silahkan kembangkan perkebunannya dan intent di situ karena itu akan berdampak secara ekonomi kepada masyarakat. Nah kemudian yang misalnya kebetulan tempatnya ini punya potensi wisata, silahkan kembangkan potensi wisata. Yang wilayahnya karakteristiknya memang air dan perikanan, mungkin arahkan di situ. Jadi kita memang harus fokus. Nah kaitan dengan ini, desa-desa memang harus lebih mampu melihat dirinya. Karena kalau kita ingin maju, kita harus tahu dulu diri kita ini siapa kan gitu. Nah ini peran kepala desa sebagai manajer, sebagai leader yang ada di desa untuk memimpin desa itu sangat diperlukan. Kaitannya dengan bagaimana desa bisa lebih maju dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, layanan publik. Nah jadi tadi yang disampaikan Pak Marhani, kami di kabupaten itu akan support. Dan kami memang nanti akan selain tiap desa melakukan pilihan terhadap apa yang akan dikembangkan, mungkin kami juga untuk menciptakan sesuatu yang ini ya sebagai benchmarking gitu. Jadi kita mungkin akan membuat desa-desa percontohan. Jadi mungkin kami berharap di 2020 di RPJM yang baru nanti kita paling tidak setiap kecamatan punya desa percontohan yang akan kita garap secara bersama. Jadi desa lain akan melirik ke situ. Jadi tidak perlu harus jauh lirikannya, karena kalau lirikan terlalu jauh mungkin chemistry-nya agak jauh juga. Tapi kalau dekat mungkin akan lebih ini. Jadi kita ciptakan kecemburuan di antara desa. Cemburuan dalam arti yang positif ya. Jadi kita buat satu desa sebagai percontohan, itu kita intervensi dari semua stakeholder. Nah nanti itu yang akan ditiru oleh desa-desa sekitarnya. Nah kita harapkan di 2020 kita bisa mengimplementasikan itu. Oke baik Pak, ini pertanyaan terakhir Pak sebelum mungkin kita akan harapan-harapan seperti itu ya. Terkait tadi Bapak menyampaikan di akhir tadi ada kalau bisa ada intervensi dari semua kan yang
kan pemerintah ini kan kalau dulu bilang kalau pemerintah Kabupaten Tabalong sendiri aja kan ada banyak dinas gitu Pak ya. Mungkin yang mengembangkan pariwisata nanti bisa ke Dispora dan lain-lain. Nah, tapi sebenarnya ada nggak mungkin caranya supaya ya saya bilang tadi di SKPD atau itu kan banyak tuh jumlahnya tuh kemana-kemana nih. Kira-kira bagusnya kepala desa ini kemana nih yang lebih tepat supaya bisa menjangkau itu semua Pak? Apa intervensi itu bisa masuk semua lebih mudah mungkin seperti itu. Mungkin selama ini kan mungkin ada mungkin menurut saya kalau dari setelah apa tadi yang saya dapatkan tadi kayak apa namanya beliau tadi Pak Nuridi juga menyampaikan mungkin ada kepala desa yang bahkan datang ke inspektorat untuk bertanya-tanya. Kira-kira bagusnya kemana Pak? Atau ke DPMPD aja kan nanti baru ditemukan dengan dinas-dinas yang terkait atau seperti apa Pak untuk mempermudah mereka? Jadi gini, kaitannya dengan desa ini kan semua pihak memang harus berperan aktif. Karena bagaimanapun pemerintahan terutama di pemerintahan di kita ya, kita baru punya manfaat ketika apa yang kita kerjakan itu terimplementasi di desa. Karena masyarakat kita di Indonesia ini kan terbagi habis ke desa. Jadi pemerintahan kabupaten, pemerintahan provinsi, pemerintahan nasional, ketika dia melakukan aktivitas ternyata tidak punya makna di desa, berarti dia sebenarnya tidak punya makna apa-apa. Nah, jadi konteks ini maka SKPD juga harus aktif, bahwa dia punya tanggung jawab untuk memajukan desa sesuai dengan sektornya. Orang kesehatan bertanggung jawab bagaimana desa-desa di Kabupaten Tabalong ini selesai masalah kesehatan. Pendidikan juga seperti itu. Nah, juga kepala desa. Nah, tadi kepala desa kan kita tuntutkan punya kepiawaian sebagai leader, sebagai manajer di desa, melihat potensinya. Nah, kalau sudah melihat potensi, memang kepala desa harus aktif. Dia harus seperti duta besar. Dia harus berkeliling mempromosikan apa yang ada di desanya, karena kan tadi dia sangat tergantung dengan supra desa. Nah, jadi kalau misalnya di desanya perlu dikembangkan sektor perkebunan, dia harus piawai memasarkan ini baik ke sektor swasta. Ya, jadi semua memang ya sektor sendiri punya tanggung jawab untuk memajukan desa karena itu berkontribusi terhadap kinerja sektornya. Kepala desa juga seperti itu. Jadi semuanya sebenarnya saling membutuhkan dan saling memerlukan. Sektor memerlukan desa karena tadi bahwa sektor tidak akan punya makna apa-apa kalau yang dikerjakan tidak bermakna bagi desa. Kepala desa juga seperti itu, dia harus mampu mempromosikan karena dia tergantung dengan orang di luar. Jadi sektor swasta perlu dipromosikan. Barangkali investasi tadi bisa masuk kan, karena kalau ada investasi pasti ada pekerjaan. Ada pekerjaan berarti ada penghasilan, berarti ada kesejahteraan. Nah, kemudian sektor pemerintah kan ternyata banyak, ada kabupaten, ada provinsi, ada nasional. Nah, nanti tergantung ini masuk skala apa. Nah, jadi kepala desa juga harus mampu mempromosikan sesuai dengan sektor tadi yang kira-kira perlu dikembangkan. Sebagai duta desa Pak ya? Iya. Oke, baik. Ini Pak Nuryadi saya ingin Pak di tahun 2019 ini tadi ada penambahan dana desa, kemudian juga tadi kepala desa tentunya dituntut untuk bisa terus berinovasi seperti itu. Mungkin bisa disampaikan Pak harapan Bapak mewakili inspektorat mungkin Pak supaya penggunaan dana desa ini lebih baik lagi dan terutama tadi tidak keluar dari koridor atau jalur-jalur yang diharapkan. Silakan Pak. Untuk tahun 2019 karena perkembangan dana desa ini kelihatannya ada peningkatan dari pemerintah, dan berdasarkan pengalaman waktu kami melakukan pengawasan, kami ingin pada tahun 2019 ini peningkatan sinergitas pembinaan terhadap pemerintahan desa. Di sini camat yang mewilayahi desa-desa di kecamatan ini diupayakan untuk bisa meningkatkan pembinaan dan pengawasannya karena mereka punya tempat yang dekat dengan desa. Kedua juga dengan BPMPD sebagai leading sektor pembina pemerintahan desa juga akan kita upayakan peningkatan pembinaan di samping inspektor sendiri. Nah, kita akan petakan, akan fungsikan benar-benar dalam pengelolaan dana desa itu. Pengguna anggaran adalah kepala desa, kewenangannya sejauh mana. PPK adalah sekretaris desa, dia melakukan verifikasi terhadap keuangan. TPK adalah kepala-kepala seksi
yang bertanggung jawab mengkomando pelaksanaannya di lapangan. Ini mengumandai pelaksanaan kegiatan penggunaan dana desa. Nah, di sini pada tahun 2019 juga kita akan lihat dari penggunaan dana yang kita hendak berkualitas dan efisien. Nah, dan kita akan lihat tidak sekedar pada output saja, artinya kegiatan itu setelah dilaksanakan selesai. Nah, tapi kita merambat pada outcome, manfaat, dampaknya. Nah, ini dampak daripada kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Oke, ya baik. Terima kasih Pak. Itu tadi penyampaian dari Pian selaku mewakili Inspektorat dan Pemerintah Kabupaten Tabalong. Kemudian saya ingin meminta juga Pak Marhani, Pak silakan Pak, mumpung di TV Tabalong mungkin bisa disampaikan kepada kepala desa yang lain atau desa-desa yang lain nih, kira-kira apa yang Bapak harapkan selaku ketua seperti itu, atau kepada masyarakat, apa khususnya kepada kepala desa yang lain Pak, terkait dengan 2019 tadi, tahun inovasi dan kreativitas Pak. Terima kasih. Kami atas nama Persatuan Aparatur Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong ingin mengajak kepada seluruh rekan-rekan kepala desa Kabupaten Tabalong untuk sama-sama meningkatkan kinerja kita dalam hal mengelola dana desa di 2019. Apa yang terjadi di 2018 kita jadikan bahan renungan. Apa yang baik itu yang positif ataupun yang negatif itu jadikan bahan evaluasi semua. Kita berharap 2019 jangan sampai ada satupun kawan kita yang terindikasi melakukan penyelewengan atau hal-hal yang berdampak pada persoalan hukum. Mari kita mengelola dana desa ini sama-sama merujuk pada aturan yang sudah baku, merujuk pada aturan yang sudah ditetapkan berjenjang, baik itu dari kabupaten sampai ke kementerian. Nah, insya Allah jika itu kita jadikan panduan, pasti kita terlepas dari persoalan-persoalan hukum. Dan jika itu yang kita lakukan, kami pastikan pengelolaan dana desa ini akan manfaat dan melahirkan sebuah kemaslahatan bagi masyarakat kita di Kabupaten Tabalong. Nah, selanjutnya pada forum ini mohon izin Pak Kepala Dinas dan Kepala Inspektorat, harapan kami sebagai Ketua Asosiasi Kepala Desa di Kabupaten Tabalong, dan ini berangkat dari sebuah masukan-masukan yang selama ini bergulir ke kami. Jujur, kami sangat merasakan begitu berat beban pengelolaan dana desa ini, tetapi karena semangat membangun yang menggelora di dada kami, ini kami coba jalankan dengan penuh sukacita. Nah, mengingat desa ini adalah dapur dari kebijakan pemerintah, mungkin itu berjenjang dari pusat, dari daerah sampai ke pusat. Sementara kalau dibandingkan, kalau di kabupaten, kita bisa bayangkan ada berapa SKPD yang mengeroyok semua kebijakan dan program dari pusat. Sementara kami di desa hanya diberi kurang lebih 6 dan sehingga 8 orang lah sampai ke kepala desa Pak, kepengurusan kami. Sehingga persoalan yang sangat kompleks di desa itu terasa tanpa sadar begitu berat di kami. Nah, kami hanya berharap, karena ini memang tanggung jawab moral yang harus kami emban, kami berharap ada terobosan dan ada upaya menyangkut kesejahteraan Pak. Hari ini bersyukur sudah memang perhatian pemerintah ada yang cukup signifikan lah terhadap kesejahteraan. Namun yang namanya kesejahteraan memang pasti tidak pernah ada kata cukup. Tapi paling tidak mendekati cukup lah Pak, harapan kawan-kawan. Nah, kami berharap pada akhir-akhir tahun biasanya, apalagi kalau kami di wilayah Harwai, di situ kalau akhir tahun Astra itu ada istilah bonus Pak. Kalau Lebaran bagi kalangan PNS
ada THR dan ada gaji ke-13. Kami berharap atas nama Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Tabalong ada sebuah formulasi, apakah sebutannya itu nanti bagi kami mungkin kalau kami kada layak disebutkan dengan gaji ke-13, tapi paling tidak indikatornya itu. Kami berharap ada satu celah, ada satu format yang mungkin bisa disepakati, bisa diberikan ruang mungkin bagi Bapak di Inspektorat, coba berikan kami akses celah ke arah itu, dan Kepala Dinas juga minta bantu carikan kami akses ke arah itu. Harapan kami manakala kesejahteraan kami setara dengan beban tugas kami, Pak, kami ingin satu saat tidak ada lagi kawan-kawan kami, para kepala desa ataupun aparat-aparat desa yang tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak semestinya dilakukan dalam hal mengemban amanah mengelola dana desa ini. Agar kami diberi suatu kepastian yang legal terhadap itu semua. Mungkin itu, Pak. Oke, baik, terima kasih. Terakhir nih Pak, minta dari Pak Arianto, silakan Pak, harapan khususnya di tahun 2019 ini terkait dengan penggunaan dana desa. Iya, kaitannya dengan penggunaan dana desa memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan atau di pedomani kita bersama, terutama di desa ya. Jadi kita mengenal sebenarnya ada ajas umum penyelenggaraan pemerintahan. Itu di level manapun ada, termasuk di desa. Paling tidak 3 lah yang harus kita pegang: partisipatif, transparan, dan akuntabel. Nah, kaitannya dengan penggunaan desa, bagaimana ajas partisipatif itu diimplementasikan. Tadi Kepala Desa menyebutkan bahwa sebenarnya di desa ini kan juga menyusun proses perencanaan. Hasil akhirnya itu jangka menengahnya RPJMDes dan jangka tahunannya itu ada RKPDes. Nah, RKPDes itu merupakan hasil dari proses partisipatif sebenarnya, karena di situ sebelum itu diformulasikan ada proses-proses dialog dan sebagainya yang melibatkan seluruh stakeholder yang ada di desa. Nah, jadi kami harapkan partisipasi masyarakat ini bisa dikembangkan sehingga apa yang diinginkan masyarakat itu bisa tertuang dalam dokumen perencanaan. Nah, jadi pertama itu, jadi perencanaan harus benar-benar menggambarkan tentang realitas desa dan kebutuhan desa. Kemudian ada konsistensi terhadap implementasi. Nah, jadi kalau kita sudah bikin perencanaan, jangan nanti perencanaannya kita bikin ketika kita membuat penganggaran, apalagi ketika melaksanakan kegiatan, kita mengingkari apa yang sudah kita rencanakan. Nah, ini jangan. Jadi harus ada konsistensi implementasi. Kemudian di situ juga tadi ada transparansi. Transparansi kalau proses awalnya kita sudah transparan, semua kita libatkan. Nah, ketika kita mengeksekusi itu juga kita harus transparan. Transparan bukan berarti telanjang ya. Artinya informasi yang kira-kira proporsional itu bisa diketahui oleh masyarakat. Nah, kemudian soal akuntabilitas. Soal akuntabilitas ini kan apa yang kita kerjakan itu bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi di desa juga akuntabilitas ini perlu dipegang sehingga tidak akan ada persoalan-persoalan di kemudian hari. Jadi kalau kita memegang 3 ajas itu saja kaitannya dengan desa, karena di desa juga banyak ajas. Tapi 3 itu aja kita pegang, sebenarnya persoalan pengelolaan dana di desa ini relatif kita akan terbebas lah dari hal-hal yang di kemudian hari akan timbul. Nah, kemudian apa yang disampaikan harapan kepala desa itu sebenarnya itu konsen kami juga. Cuma memang kita ini kan ada persoalan-persoalan yang dalam konteks penggunaan dana publik ini kan memang kita tidak mengenal ajas kaidah hukum umum sebenarnya. Kalau di kaidah ajas hukum umum itu kan selama tidak dilarang boleh. Tapi dalam konteks penggunaan dana negara atau dana publik itu disuruh dulu baru kita melaksanakan. Jadi ada perintahnya bahwa kepala desa boleh ini, boleh ini, boleh ini, boleh ini. Nah, baru kita bisa melakukan kebijakan yang teknis kaitannya dengan pemberian reward ya kepada kepala desa. Dan memang konsen kita ke depan situ, karena kita bagaimana orang bisa profesional kalau dia sendiri masih berkutat dengan persoalannya. Jadi ciri-ciri proporsional itu salah satunya bahwa dia dibayar memang secara proporsional. Jadi kalau Anda ingin profesional kemudian Anda dibayar pas-pasan, jangan pernah berharap bahwa Anda akan jadi profesional. Nah, desa juga harus seperti itu. Memang berproses ya, karena juga menyangkut tentang
beban di desa, beban pekerjaan di desa dan sebagainya akan kita sesuaikan. Memang belum ada hitungan yang secara pas bagaimana sistem reward kepada aparat desa, tapi memang tadi sudah disampaikan juga sudah ada peningkatan, tapi memang itu masih kita lihat nanti karena kan kaitannya dengan desa ini kan tergantung juga dengan ini karena ada proporsi dari total dana itu 30% maksimal itu hanya boleh digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan itu banyak. Salah satunya untuk siltap. Nah, jadi memang akan lebih baik kalau desa punya inovasi bagus, bisa mengembangkan BUMDes sehingga income-nya bisa berimplikasi terhadap PAD desa. Nah, kalau PAD itu silakan desa itu bisa memanfaatkan untuk ini. Independensinya besar, tapi ketika masih menggunakan dana yang ditransfer oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat, maka kaidah-kaidah yang harus ini itu mengikuti. Tapi kalau sudah desa mampu mengembangkan PADes, itu kayak kita kemarin ke desa di Jawa sana, BPD-nya aja punya income per bulan 10 juta. Itu BPD, belum lagi kepala desa. Jadi karena tadi dia mampu mengembangkan potensi yang luar biasa. Nah, jadi kita harapkan seperti itu memang. Jadi desa harus piawai untuk bagaimana meningkatkan kapasitas keuangannya untuk bisa lebih leluasa untuk tadi ya salah satunya memberi insentif atau memberi reward kepada aparat. Nah, jadi memang kalau untuk sekarang kita masih, tapi kami konsen untuk bahwa ke depan memang harus ada penyesuaian, tapi kita mencari bukan celah dasar yang memungkinkan untuk itu, baik yang tadi menyangkut tunjangan hari-hari besar dan sebagainya dan sebagainya. Oke, baik, terima kasih sekali Pak waktu-waktu yang diluangkan Bapak Arianto, Pak Marhani dan juga Pak Haji Nuryadi atas waktu sibuknya yang bersedia untuk hadir di acara Tabalong Dialog pada kali ini. Pemirsa, demikian acara Tabalong Dialog edisi kali ini dan mudah-mudahan penggunaan dana desa dan juga kemanfaatannya bisa digunakan lebih maksimal lagi di tahun 2019 ini, apalagi tadi juga disampaikan terdapat penambahan jumlah dana tersebut. Dan pemirsa, ini sudah di penghujung acara. Saya Muhammad Rizky beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih Pak lah. Makasih banyak.